Bayangkan, siang hari di pinggiran Bogor, matahari menyengat tajam, debu beterbangan di udara. Beberapa anggota TNI yang sedang berpatroli tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, mereka mendengar suara mesin meraung keras, seperti pesawat kecil yang memaksa hidup. Mereka berjalan mendekat, dan apa yang mereka lihat membuat dada mereka bergetar. Di tengah lapangan, seorang anak kecil berpakaian lusuh, tubuhnya berlumur oli, duduk di dalam kerangka besi menyerupai helikopter rakitan. Siang itu, di balik panas dan suara mesin, tersembunyi kisah panjang tentang ejekan dan luka yang tak pernah dilihat siapapun. Sejak kecil, anak itu terbiasa menahan tawa orang-orang yang menganggapnya aneh, bahkan gila, hanya karena ia bermimpi bisa terbang. Setiap kali ia menatap langit dan berbicara tentang sayap buatannya, tawa menghujani hatinya lebih tajam dari matahari siang. Tapi hari ini, ia tak lagi bersembunyi. Ia ingin membuktikan bahwa mimpi yang ditertawakan pun bisa bersuara. Mesin di belakangnya meraung makin keras, baling-baling mulai berputar cepat, angin berdesir liar di sekelilingnya, dan debu menutupi wajah kecilnya. Dari kejauhan, para anggota TNI terpaku. Salah satunya menatap tak percaya, suaranya nyaris bergetar. Ya Allah, anak sekecil itu, bikin mesin kayak begini. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, suara mesin melonjak tajam, tanah mulai bergetar, dan kerangka besi rakitan itu nyaris terangkat dari tanah. Siang itu, langit Bogor menyaksikan hal yang mustahil. Seorang anak yang dulu dianggap gila, kini hampir benar-benar menentang gravitasi. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota Bogor, tinggal seorang anak bernama Raka, bocah kurus dengan mata yang selalu menatap langit. Setiap sore, setelah membantu membersihkan halaman dan mencuci piring bersama teman-temannya, ia akan memanjat ke atap panti. Di sanalah tempat kesukaannya. Sambil duduk di genteng berlumut, Raka menatap awan yang perlahan bergerak. Bagi anak-anak lain, langit hanya sekadar pemandangan. Tapi bagi Raka, langit adalah impian. Aku ingin terbang, ucapnya pelan, seolah berbicara pada angin yang lewat. Raka adalah anak yatim sejak usia 3 tahun. Ia tak pernah mengenal wajah ayah dan ibunya. Ia hanya tahu dari cerita pengasuh panti bahwa ayahnya dulu seorang montir kecil di pinggiran jalan raya. Orang yang senang membongkar mesin dan menghidupkan kembali barang yang sudah dianggap rongsokan. Entah mengapa, darah itu mengalir juga di dalam diri Raka. Ketika teman-temannya sibuk bermain bola di halaman, Raka justru menghabiskan waktunya di gudang belakang panti. Di sana, ada tumpukan barang rusak, kipas angin tanpa baling-baling, mesin jahit lama, kabel yang melingkar seperti ular, dan sepeda butut yang tak lagi bisa dikayuh. Semua benda itu adalah harta karun bagi Raka. Ia akan mengotak-atiknya dengan penuh rasa ingin tahu, mencoba menyambungkan kabel ke baterai, memutar roda, atau membongkar dinamo. Raka, kamu lagi apa, sih? Nanti kesetrum lagi kayak kemarin, teriak salah satu pengurus panti, Bu Ratna. Tapi Raka hanya tersenyum kecil dan menutup kembali tutup kaleng peralatannya. Malamnya, ia kembali ke kamarnya yang sempit. Dari jendela kayu yang setengah lapuk, Raka melihat bintang-bintang bertaburan. Ia teringat satu kalimat yang selalu ia dengar dari seorang relawan yang dulu sering datang ke panti. Bermimpilah setinggi langit, karena kalaupun jatuh, kamu masih akan jatuh di antara bintang. Sejak malam itu, setiap kali melihat langit, Raka membayangkan dirinya terbang. Ia menutup mata, merasakan angin menerpa wajahnya, membayangkan suara mesin di bawahnya, dan hamparan bumi yang terlihat kecil di bawah kakinya. Ia bahkan menggambar sketsa di buku tulisnya, helikopter buatan sendiri, dengan bentuk aneh, mesin seadanya, dan sayap dari besi bekas. Suatu sore, saat ia sedang asyik menggambar di halaman belakang, salah satu temannya, Andi, datang sambil tertawa. Ngapain, Kak? Gambar pesawat lagi. Raka hanya mengangguk. Andi mendekat, membaca tulisan di bawah gambar. Helikopter impian Raka. Helikopter? Kamu kira kamu pilot? Ejek Andi sambil tertawa keras. Beberapa anak lain ikut menertawakan. Raka terdiam. Ia tak marah.
Ia sudah terbiasa diejek. Ia hanya menatap mereka lalu menatap langit lagi. Aku gak perlu jadi pilot, katanya pelan. Aku cuma mau terbang. Tawa anak-anak itu semakin keras. Tapi justru disitulah awalnya, di tengah ejekan dan cibiran, tekad Raka mulai tumbuh lebih kuat. Ia tahu tidak akan mudah. Ia tahu orang lain akan menganggapnya gila. Tapi ia juga tahu satu hal, hanya dia yang bisa membuat mimpinya jadi kenyataan. Malam itu, di bawah sinar lampu redup, Raka menulis satu kalimat di halaman belakang buku catatannya. Kalau aku bisa membuat sesuatu yang bisa terbang, aku akan lihat dunia yang belum pernah kulihat. Lalu ia menatap keluar jendela. Awan hitam menggantung di langit, menandakan hujan akan datang. Tapi bagi Raka, itu bukan pertanda buruk. Itu seperti langit sedang menantangnya. Berani gak kamu melawan badai, Raka? Raka tersenyum. Aku berani. Dan disitulah, perjalanan anak yatim dari Bogor untuk menaklukkan langit dimulai. Hari-hari di panti asuhan berlalu dengan rutinitas yang sama. Anak-anak bangun pagi, berbaris untuk sarapan, lalu berangkat sekolah dengan seragam lusuh tapi rapi. Namun bagi Raka, setiap sore bukanlah waktu bermain seperti anak-anak lain. Itu adalah waktu menciptakan sesuatu. Di sudut belakang panti, ada gudang tua yang jarang dikunjungi siapapun. Di sanalah Raka membangun dunia kecilnya, dunia mesin, kabel, dan potongan logam. Gudang itu berantakan, penuh debu, dan sebagian atapnya bocor. Tapi bagi Raka, tempat itu seperti laboratorium rahasia miliknya sendiri. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Raka membawa sebuah motor bekas kipas angin yang ia temukan di tempat sampah belakang rumah warga. Dinamonya masih bisa berputar, walau sedikit berkarat. Ia bersihkan dengan kain, mengolesinya dengan minyak dari dapur, lalu mencobanya dengan baterai bekas mainan. Brr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 r
langsung berbinar. Kalau bisa muter kayak gini berarti bisa jadi baling-baling, gumamnya. Ia mengambil tutup kaleng susu, melubangi tengahnya, lalu memasangnya di ujung motor kecil itu. Saat ia sambungkan kembali baterai, tutup kaleng itu berputar cepat, menimbulkan suara dengung yang membuat rambutnya sedikit tertiup angin. Raka tersenyum lebar. Ini baru awal, katanya dengan nada puas. Beberapa hari kemudian, ia mulai mengumpulkan barang bekas lain dari sekitar panti. Ia memungut kawat dari pagar rusak, pipa bekas dari belakang dapur, bahkan dinamo kecil dari pompa air yang sudah mati. Setiap kali pengurus panti memarahinya karena membawa sampah ke kamar, Raka hanya menjawab, "Bukan sampah, Bu. Ini masa depan saya." Malam-malamnya dihabiskan dengan merangkai dan membongkar. Suara ketukan obeng dan palu sering terdengar dari gudang. Beberapa anak mulai merasa penasaran. Ada yang mengintip dari jendela. Apa sih yang dia buat? Katanya mau bikin pesawat. Hahaha, anak yatim bikin pesawat. Ngimpi kali. Tapi Raka tak peduli. Ia mulai merancang kerangka kecil dari besi bekas gantungan jemuran. Ia membentuknya menjadi semacam rangka baling-baling ganda yang bisa berputar dua arah. Ia tak punya alat ukur, tak punya mesin canggih. Semua hanya berdasarkan insting dan rasa ingin tahu. Suatu hari, Andi, anak yang paling sering mengejeknya, datang membawa teman-teman. Mereka melihat Raka sedang sibuk menyambung kabel ke aki bekas motor. "Kak, kamu mau bakar panti ya?" sindir Andi sambil tertawa. Raka hanya menatapnya sebentar. "Enggak, aku lagi belajar cara terbang." Andi memutar bola matanya. "Terbang? Kamu pikir kamu siapa? Elon Musk." Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Tapi di dalam dadanya, ejekan itu berubah jadi bahan bakar. Ia justru semakin bersemangat. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya, dari tumpukan rongsok itu, lahirlah prototipe pertama milik Raka. Sebuah alat aneh, gabungan antara kipas, rangka besi, dan potongan sepeda mini. Ia menamakannya Raka 1. Bentuknya lucu, seperti kursi dengan baling-baling di atas kepala dan dua roda kecil di bawah. Tapi bagi Raka, itu adalah karya pertamanya menuju mimpi. Malam itu, setelah semua penghuni panti tidur, Raka mendorong Raka 1 ke halaman belakang.
Udara dingin menampar wajahnya, tapi jantungnya berdebar cepat. Ia memeriksa semua kabel, memastikan sambungan aki masih kuat, lalu duduk di kursi kecil yang ia las dari pipa bekas. Kalau aku jatuh berarti aku harus bangun lagi, bisiknya sambil menarik napas dalam. Ia sambungkan kabel utama ke baterai. Suara motor kecil langsung berdengung keras. Baling-baling berputar cepat, membuat daun-daun di sekitarnya beterbangan. Wajah Raka berseri-seri. Namun dalam hitungan detik, suara keras pop terdengar, dan asap putih keluar dari mesin. Dinamo terbakar. Raka panik, mencabut kabel dengan cepat, lalu terbatuk karena asap. Tangannya sedikit terbakar, tapi ia tertawa. Tawa kecil yang penuh arti. Berarti yang ini belum bisa. Tapi aku tahu harus bagaimana nanti. Dari jauh, seorang pengasuh yang terbangun melihat cahaya dari halaman. Ia keluar, menemukan Raka duduk di tanah, di samping mesin yang berasap. Raka! Ya ampun, kamu ngapain tengah malam begini? Raka hanya menjawab dengan senyum polos. Bu, aku hampir terbang barusan. Bu Ratna hanya menggeleng tak percaya. Tapi di matanya, ia melihat sesuatu yang berbeda malam itu. Semangat yang tak biasa dari anak yang tak punya apa-apa selain mimpi. Dan sejak malam itu, seluruh panti mulai membicarakan satu hal. Anak yatim yang mau bikin helikopter. Namun belum ada yang tahu bahwa percikan kecil dari dinamo terbakar malam itu akan menjadi awal dari sebuah keajaiban besar yang akan mengguncang Bogor. Pagi itu, suasana panti asuhan terasa berbeda. Anak-anak berkumpul di halaman, membentuk lingkaran sambil menatap sesuatu yang ada di tengah mereka. Tumpukan besi tua, kabel kusut, dan potongan baling-baling kecil. Di tengahnya berdiri Raka, dengan wajah berdebu dan pakaian yang penuh noda minyak. Katanya mau bikin helikopter, seru Andi sambil tertawa nyaring. Yang kemarin aja kebakar. Ini mau bakar panti lagi. Tawa pun pecah di antara anak-anak lain. Kalau bisa terbang, aku kasih kamu 10 bungkus mie, ejek yang lain. 10 bungkus? Aku kasih 20. Tapi kalau gagal, kamu cuci kamar mandi seminggu, ya, Raka. Raka hanya diam. Ia menatap teman-temannya satu persatu. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan senyum marah, tapi senyum yang menyimpan tekad. Aku gak mau taruhan. Aku cuma mau buktiin kalau anak seperti aku juga bisa punya mimpi besar. Suasana mendadak hening. Sebagian anak terdiam, sebagian hanya menatap dengan rasa heran. Tak lama, Andi mendengus dan beranjak pergi. Tapi di hati kecilnya, ada sedikit rasa iri, rasa yang muncul ketika seseorang melihat keberanian yang tak ia punya. Malam harinya, Raka kembali ke gudang. Lampu bohlam kecil berayun pelan, menyoroti wajahnya yang tampak lelah. Tapi tangannya tak berhenti bekerja. Ia sudah memperbaiki motor kecil yang terbakar kemarin, menggantinya dengan dinamo bekas dari mesin air. Ia belajar dari kesalahan. Kali ini ia menambahkan pendingin kecil dari kipas komputer bekas. Kalau panasnya bisa dikontrol, mungkin gak kebakar lagi, gumamnya pelan sambil mengetatkan baut terakhir. Raka tidak sendirian. Dari jendela, Bu Ratna, pengasuh panti, memperhatikannya diam-diam. Ia awalnya ingin menghentikan Raka, tapi entah mengapa, hatinya berkata lain. Ia melihat anak itu begitu tekun, begitu percaya pada sesuatu yang bahkan orang dewasa pun mungkin tak akan percayai. Beberapa hari kemudian, kabar tentang anak yatim pembuat helikopter mulai menyebar ke warga sekitar. Anak-anak panti yang lain sering bercerita ke teman sekolah mereka. Ada anak di panti kami mau bikin helikopter. Beneran? Hahaha, yang dari besi bekas itu. Iya, katanya mau terbang. Warga yang penasaran mulai berdatangan. Ada yang kagum, ada yang mencibir. Beberapa orang dewasa menasihatinya agar tidak main-main dengan barang berbahaya. Tapi setiap kali ada yang berkata, itu gak mungkin, Nak. Raka hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Dulu orang juga bilang gak mungkin manusia bisa ke bulan. Suatu sore, hujan turun deras. Tapi di tengah gemuruh itu, Raka tetap di gudang. Ia menyalakan lampu kecil dan melanjutkan pekerjaannya. Air menetes dari atap yang bocor, tapi ia tak peduli. Tangannya sibuk menyusun baling-baling utama yang kini terbuat dari plat tipis dan bambu. Ia ingin membuatnya lebih ringan, tapi cukup kuat.
Ketika hujan mereda, Raka keluar membawa prototipe barunya, Raka 2. Bentuknya lebih rapi dari sebelumnya, dengan kursi kecil dari kayu bekas dan 2 baling-baling besar di atas dan belakang. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga. "Langit hari ini cantik banget," katanya lirih. "Tunggu ya, sebentar lagi aku nyusul." Ia menyalakan mesin kecilnya. Suara dengungan mulai terdengar, kali ini lebih kuat, lebih stabil. Raka menatap penuh harap, namun baru beberapa detik, roda kecilnya terangkat, mesin kembali mati. Tak ada api, tak ada asap, tapi cukup untuk membuatnya paham, ia hampir berhasil. Raka menatap tanah, tangannya gemetar, antara lelah dan bahagia. "Sedikit lagi," bisiknya. "Sedikit lagi aku bisa lihat dunia dari atas sana." Namun dari jauh, ada mata-mata yang memperhatikan dengan ekspresi cemas. Pak Darto, ketua RT setempat. Ia khawatir, bukan karena benci, tapi karena takut anak itu mencelakai diri sendiri. Esok harinya, ia datang ke panti dan berbicara dengan Bu Ratna. "Bu, anak itu bahaya kalau dibiarkan main alat-alat begitu. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" Bu Ratna menghela napas panjang. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu, anak itu punya sesuatu yang jarang saya lihat, keyakinan." Pak Darto menggeleng. "Keyakinan boleh, Bu. Tapi kalau sampai ada kecelakaan, bukan cuma anak itu yang rugi. Panti bisa kena juga." Dan sejak hari itu, rumor makin meluas. Sebagian warga mulai resah. Sebagian lagi justru penasaran, menunggu kapan helikopter anak yatim itu benar-benar bisa terbang. Tapi Raka tidak tahu bahwa langkah kecilnya kini sudah menimbulkan gelombang besar, bukan hanya di panti, tapi di seluruh kampung. Ia tak tahu bahwa ejekan dan cibiran yang ia terima hari ini, justru sedang membentuk jalan menuju hari luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu udara Bogor terasa lembab setelah hujan semalaman. Tanah di belakang panti masih becek, dan aroma basah dari dedaunan memenuhi udara. Tapi Raka sudah berdiri di sana sejak subuh, dengan wajah penuh semangat. Di hadapannya, berdiri, Raka 2, prototipe helikopter keduanya. Kini ia tambahkan sedikit cat biru dari kaleng bekas agar tampak lebih hidup. Di dalam hatinya, Raka tahu percobaan hari ini penting. Ia tidak hanya ingin membuktikan pada teman-temannya, tapi juga pada dirinya sendiri bahwa mimpinya bukan sekadar hayalan anak kecil. Sambil menyalakan mesin kecil di bawah kursi kayu, Raka berbisik, "Ayo, kali ini kita pasti bisa." Suara baling-baling mulai berdengung keras, membuat dedaunan di sekitar beterbangan. Warga yang sedang berjalan ke pasar berhenti dan menatap dari jauh. Suara itu memecah kesunyian pagi. Beberapa anak panti keluar dari jendela, berteriak-teriak, "Raka! Hati-hati! Dia beneran mau terbang, tuh! Wah, gila beneran anak itu!" Raka menarik napas panjang, lalu perlahan menyalakan tenaga penuh. Baling-baling berputar makin cepat, dan tiba-tiba, roda di bawah kursi itu terangkat. Tidak tinggi, hanya sekitar 20 cm dari tanah. Tapi cukup untuk membuat hatinya melonjak. Ia benar-benar terangkat. Walau hanya sebentar. Dalam waktu kurang dari 5 detik, mesin kembali mati. Raka 2 jatuh pelan ke tanah, menimbulkan suara krek kecil di bagian kakinya. Namun bagi Raka, itu bukan kegagalan, itu kemenangan. Ia berlari ke arah alatnya, tertawa dan berteriak ke langit. "Aku bisa! Aku bisa, Bu Ratna! Aku bisa terbang!" Beberapa warga yang menyaksikan dari pagar saling berpandangan. Ada yang kagum, tapi ada juga yang khawatir. Salah satunya, Pak Darto, kembali mendekati panti sambil menggeleng. "Ini makin bahaya, Bu Ratna. Kalau anak itu jatuh dan terluka, siapa yang tanggung jawab? Dia masih kecil." Bu Ratna menatap Raka dari jauh, melihat anak itu memeluk mesinnya dengan wajah berseri. "Pak Darto," katanya lembut, "mungkin ini memang berbahaya, tapi kalau semua mimpi besar harus aman dulu baru dimulai, dunia gak akan punya pesawat." Namun peringatan Pak Darto bukan tanpa alasan. Sore harinya, datang 2 petugas kelurahan menanyakan aktivitas di panti. "Kami dapat laporan dari warga, ada anak yang bermain alat berbahaya, katanya mau bikin helikopter." Raka yang mendengar percakapan itu dari balik pintu hanya menunduk.
Hatinya mulai ciut. Ia tak menyangka mimpinya membuat orang dewasa jadi resah. Malamnya, ia duduk di gudang dengan tatapan kosong. Apa aku salah? Pikirnya. Aku cuma pengen lihat dunia dari atas. Apa itu dosa? Ia menatap buku catatannya. Di sana tertulis semua rancangan, semua catatan percobaannya. Ia hampir ingin merobek semuanya, sampai matanya terhenti pada tulisan kecil di pojok halaman. Jangan berhenti cuma karena orang lain takut mencoba. Tulisan itu ia buat sendiri beberapa bulan lalu. Ia menatap kata-kata itu lama sekali. Lalu, tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan melihat langit malam penuh bintang. Langit, bisiknya lirih. Kamu masih mau nunggu aku, kan? Dan malam itu, sesuatu di dalam dirinya kembali menyala. Ia tahu, ia tidak akan berhenti. Walau dunia menertawakan, walau orang dewasa melarang, ia akan terus melangkah. Karena bagi Raka, mimpi adalah satu-satunya keluarga yang tak pernah meninggalkannya. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Saat anak-anak lain baru bersiap sarapan, Raka sudah mengayuh sepedanya ke tempat barang bekas di ujung gang. Ia membawa uang receh hasil menabung selama berbulan-bulan dari membantu mencuci motor warga. Pak, ada dinamo besar gak? Yang bisa muter lebih kenceng dari ini? Tanyanya penuh semangat pada penjual barang bekas. Penjual itu mengerutkan kening. Buat apa, nak? Raka tersenyum lebar. Buat nyentuh langit. Penjual itu terdiam sejenak. Mungkin ia menganggap anak itu bercanda, tapi di matanya ia melihat sesuatu. Tekad yang tidak main-main. Akhirnya, ia memberikan dinamo bekas mesin genset kecil. Nih, ambil aja. Gratis. Tapi hati-hati ya, nak. Jangan sampai kamu terbang beneran terus gak balik, ujarnya sambil tertawa. Raka mengangguk penuh terima kasih. Ia mengayuh sepeda pulang dengan dinamo di keranjang depan, seperti membawa harta karun paling berharga di dunia. Saat matahari mulai naik, sinarnya menyinari wajahnya yang penuh peluh, tapi juga penuh harapan. Ia menatap langit biru di atas Bogor, sambil berkata pelan. Kalau semua orang takut terbang, siapa yang bakal lihat dunia dari atas? Dan hari itu, ia memulai babak baru dalam hidupnya, pembuatan helikopter ketiganya, yang akan membuat namanya dikenal seluruh kota, dan kelak, membuat TNI sendiri datang mencarinya. Anda bilang, hari-hari berlalu tanpa terasa. Sejak mendapatkan dinamo besar dari tukang barang bekas, semangat Raka seperti tak bisa dipadamkan lagi. Ia bekerja setiap hari hingga larut malam, hanya ditemani suara jangkrik dan cahaya lampu redup di gudang panti. Tangannya lecet, kukunya hitam karena oli, tapi senyumnya tak pernah hilang. Kalau gak sekarang, kapan lagi? Gumamnya setiap kali merasa lelah. Gudang belakang panti kini sudah berubah. Dulu penuh debu dan barang rusak, sekarang jadi seperti bengkel kecil. Di meja kayu bekas, berserakan obeng, kabel, dinamo, dan kertas sketsa dengan berbagai coretan aneh. Rancangan helikopter yang ia beri nama, Raka 3. Yang ini pasti bisa, katanya suatu malam. Aku udah pelajari semua kesalahan dari yang sebelumnya. Kalau motor pertama kebakar karena panas, yang kedua mati karena daya kurang, berarti aku harus perkuat arus dan bikin sayap lebih ringan. Untuk itu, Raka mulai mencari bahan baru. Ia memungut pipa aluminium dari proyek bangunan dekat panti, mengambil baling-baling kipas besar dari bengkel tua, dan bahkan membuat kerangka kursi dari bambu agar lebih ringan. Ia tahu, semua itu mungkin terlihat gila bagi orang lain, tapi bagi Raka, itulah satu-satunya cara untuk terbang. Setiap kali ia membawa barang-barang itu ke panti, anak-anak lain tertawa. Ngapain bawa rongsokan lagi? Katanya yang kemarin udah mau jadi. Udah, Kak. Mending bantu cuci piring aja. Terbang tuh cuma buat burung, bukan anak yatim. Raka berhenti sejenak, menatap mereka dengan wajah tenang. Mungkin aku bukan burung, tapi burung juga gak bisa mimpi setinggi manusia. Kata-katanya membuat semua anak terdiam. Tak ada yang bisa membalas. Malamnya, Bu Ratna datang membawa segelas susu. Ia duduk di sebelah Raka yang sedang menyambung kabel. Raka, kamu yakin mau teruskan ini? Raka mengangguk tanpa ragu. Aku udah sejauh ini, Bu. Aku gak bisa berhenti sekarang.
Bu Ratna tersenyum lembut. Kamu tahu gak, waktu kecil kamu suka bilang mau jadi orang yang bisa melihat dunia dari atas. Ibu pikir itu cuma omongan anak kecil. Tapi sekarang, ibu rasa, kamu memang diciptakan buat sesuatu yang besar. Raka terdiam, menatap Bu Ratna, lalu tersenyum kecil. Kalau ibu yang percaya, aku gak takut lagi. Malam itu ia bekerja tanpa henti. Suara obeng, gergaji, dan ketukan logam terdengar sepanjang malam. Kadang, angin malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil, tapi ia terus bertahan. 2 minggu kemudian, Raka III akhirnya berdiri tegak di tengah halaman belakang panti. Bentuknya sudah jauh lebih rapi, 2 baling-baling besar di atas dan belakang, mesin dinamo besar di bagian bawah, dan kursi bambu ringan di tengah. Tidak ada kabel berantakan, tidak ada suara berasap. Semuanya terlihat seperti karya seorang teknisi muda, bukan buatan anak yatim berusia 14 tahun. Saat pagi tiba, anak-anak panti dan beberapa warga sudah berkumpul di luar pagar. Semua ingin melihat apakah Raka III benar-benar bisa terbang. Bahkan Pak Darto yang dulu paling khawatir, kini berdiri di antara kerumunan, menatap dengan rasa penasaran. "Raka, jangan nekat, nak!" teriak Bu Ratna dari jauh. Tapi suaranya tenggelam oleh sorak-sorai warga yang menunggu keajaiban. Raka duduk di kursinya, memeriksa sambungan terakhir. Tangan kecilnya menggenggam kabel penghubung ke aki besar di bawah. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut, karena percaya. Ia menatap langit biru Bogor, dan berbisik pelan. "Langit, aku datang." Begitu kabel disambungkan, mesin mulai berdengung. Suara itu makin lama makin keras, membuat rumput di sekitar bergetar. Baling-baling berputar cepat, meniup debu dan daun-daun kering ke segala arah. Anak-anak menjerit kagum, beberapa warga mundur karena hembusan anginnya begitu kuat. "Dia benar-benar hidup," teriak seseorang dari kerumunan. Dan detik berikutnya, helikopter buatan Raka benar-benar terangkat dari tanah. Tidak tinggi, hanya sekitar 1 meter, tapi cukup untuk membuat semua yang menonton membeku. Mata Raka berkaca-kaca. Ia bisa merasakan tubuhnya melayang, angin menerpa wajahnya, dan suara mesin yang menggema di dadanya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suara krek terdengar dari bagian bawah. Salah satu penyangga bambu patah. Helikopter goyah dan jatuh pelan ke tanah. Warga berteriak panik, berlari menghampiri. "Raka, kamu gak apa-apa." Debu menutupi wajahnya, tapi dari balik itu muncul senyum lebar. "Aku terbang, Bu, aku beneran terbang." Kerumunan terdiam. Beberapa orang menatap dengan mata berkaca-kaca. Bu Ratna berlari memeluk Raka sambil menangis. "Dasar anak gila, tapi kamu berhasil." Namun tanpa mereka sadari, di ujung jalan, sebuah mobil patroli milik TNI sedang melintas. 2 prajurit di dalamnya melihat kerumunan dan debu yang mengepul di udara. Salah satunya berkata pelan, "Itu helikopter." Yang satu lagi menjawab, "Kayaknya bukan. Tapi, apa itu buatan anak kecil?" Mereka pun menghentikan mobil dan mulai berjalan mendekat. Hari itu, tanpa disadari siapapun, momen kecil di halaman panti asuhan Bogor akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Raka, dan sejarah kecil tentang keberanian seorang anak yatim yang berani menantang langit. Kerumunan warga di depan panti masih ramai membicarakan kejadian ajaib itu. Anak-anak berlarian sambil menirukan suara baling-baling. Sebagian warga mengabadikan sisa-sisa helikopter sederhana Raka dengan kamera ponsel mereka. Suara tawa dan tepuk tangan bergema di antara debu yang belum sempat mengendap. Namun, suasana itu perlahan berubah ketika mobil patroli berwarna hijau tua berhenti di depan gerbang panti. 2 orang anggota TNI turun dengan langkah tegas, mengenakan seragam loreng lengkap. Mereka menatap ke arah kerumunan dengan wajah serius. "Permisi," kata salah satu dari mereka. "Kami dari Koramil setempat. Tadi kami lihat ada aktivitas mencurigakan. Bisa jelaskan apa yang terjadi di sini?" Semua warga langsung terdiam. Anak-anak yang tadinya berlarian berhenti, menatap prajurit itu dengan rasa takut dan kagum. Pak Darto maju mendekat. "Loh, bukan apa-apa, Pak. Cuma anak ini, Raka namanya, dia bikin semacam helikopter kecil dari barang bekas. Ternyata bisa terbang beneran."
Kami juga kaget. Salah satu prajurit mengernyit, menatap ke arah alat buatan Raka yang kini tergeletak di tanah. Baling-balingnya patah, kursinya bengkok, tapi bentuknya masih utuh. Ia berjongkok, memeriksa mesin dan kabel yang terhubung ke aki bekas motor. Ini, buatan anak kecil? Tanyanya, masih tak percaya. Benar, Pak, sahut Bu Ratna pelan. Semua dia rakit sendiri. Dari rongsokan. Prajurit itu menatap Raka, yang berdiri di samping alatnya dengan baju penuh minyak dan wajah berdebu. Ia masih tersenyum, walau lututnya sedikit lecet. Kamu yang bikin ini, Nak. Raka mengangguk ragu. Iya, Pak. Tapi belum sempurna. Prajurit itu tersenyum kecil. Kamu sadar gak, ini hal luar biasa. Raka menunduk. Banyak yang bilang gila, Pak. Tapi saya cuma pengen terbang. Kedua prajurit itu saling pandang. Yang satu, berpangkat sersan, berkata pelan, anak ini gak gila. Dia jenius. Namun sebelum percakapan berlanjut, datang dua orang aparat kelurahan yang sebelumnya sempat memperingatkan Raka. Mereka terlihat agak panik melihat kedatangan TNI. Pak, mohon maaf, anak ini sebenarnya sudah kami larang bikin-bikin alat begitu. Ini bahaya untuk keselamatan lingkungan. Sersan itu berdiri dan menatap mereka dengan tajam. Bahaya? Yang saya lihat, anak ini malah melakukan hal yang luar biasa. Dia tidak membahayakan siapapun. Dia cuma ingin mencoba sesuatu yang bahkan banyak orang dewasa gak berani coba. Aparat itu terdiam. Suara warga mulai terdengar lagi. Kali ini bukan ejekan, tapi bisik-bisik kekaguman. Wah! Anak itu sampai didatengin tentara. Katanya bikin helikopter, ternyata beneran. Hebat banget ya, dari panti asuhan pula. Raka menatap semua itu dengan bingung. Ia tidak tahu harus bangga atau takut. Tapi kemudian, sersan itu mendekat, menepuk bahunya, dan berkata lembut. Kamu tahu gak, Nak? Indonesia butuh anak-anak seperti kamu. Yang berani bermimpi dan berani gagal. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa hangat. Ia menatap mata sersan itu dan menjawab lirih. Saya cuma pengen lihat dunia, Pak. Dari atas langit, biar bisa tahu betapa indahnya Indonesia. Sersan itu tersenyum lebar. Kalau begitu, mulai hari ini kamu gak sendirian. Kami akan bantu kamu. Bu Ratna menatap haru. Maksud Bapak? Biar anak ini belajar dengan aman. Di markas kami ada bengkel perbengkelan militer. Banyak teknisi yang bisa bantu dia kembangkan alatnya. Suasana mendadak sunyi. Semua orang menatap Raka. Wajah kecil itu tampak terkejut, antara tidak percaya dan bahagia. Bapak serius? Serius. Tapi syaratnya satu, kamu harus terus belajar. Jangan cuma bisa bikin, tapi ngerti cara kerjanya. Deal. Raka mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab banyak hal, tapi suaranya tercekat oleh rasa haru. Beberapa anak panti bersorak kecil. Andi, yang dulu paling sering mengejeknya, hanya bisa menunduk. Tapi setelah beberapa detik, ia maju dan berkata pelan. Ka, aku salah. Kamu benar-benar bisa terbang. Raka tersenyum dan menepuk bahunya. Nanti kamu juga bisa. Kalau berhenti ngetawain mimpi orang lain. Semua orang tertawa kecil mendengar kalimat itu. Suasana tegang berubah hangat. Hari itu, dua prajurit TNI membantu Raka mengangkat alat buatannya ke dalam mobil patroli. Warga menatap dengan rasa kagum dan bangga. Beberapa anak berlari sambil melambaikan tangan. Selamat, Raka. Jangan lupa balik, ya. Sebelum masuk ke mobil, Raka menatap Bu Ratna. Bu, saya gak akan pergi lama. Saya cuma mau belajar supaya bisa balik dan bikin yang lebih besar. Bu Ratna tersenyum sambil menahan air mata. Pergilah, Nak. Langit udah nunggu kamu dari lama. Mobil patroli itu melaju perlahan meninggalkan panti. Dari jendela belakang, Raka melihat langit sore yang berwarna jingga keemasan. Ia menatapnya dengan senyum yang sulit dijelaskan. Dulu langit cuma mimpi. Sekarang mungkin dia mulai percaya padaku. Dan sejak hari itu, nama Raka si anak yatim pembuat helikopter mulai terdengar di mana-mana,
dari warung kopi kecil di kampung Bogor, hingga markas militer di pusat kota. Namun Raka belum tahu bahwa langkah kecilnya menuju markas TNI bukanlah akhir dari mimpinya. Itu baru awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin juga sejarah kecil negeri ini. Hari pertama Raka di markas TNI terasa seperti mimpi. Ia duduk di dalam mobil patroli, menatap kagum ke arah gerbang besar berwarna hijau tua dengan tulisan, Komando Distrik Militer Bogor. Saat mobil masuk, matanya terbelalak melihat deretan barak, kendaraan lapis baja, dan helikopter asli yang berdiri gagah di lapangan tengah. Suara langkah para prajurit bergema, kompak dan disiplin. Bagi anak panti yang hidup sederhana, pemandangan itu terasa seperti dunia lain. Wah, jadi begini rasanya hidup di tempat orang-orang pemberani, gumamnya lirih. Sersan yang menjemputnya, kini diketahui bernama Sersan Arif, menepuk bahunya. Selamat datang, Raka. Ini bakal jadi rumah barumu untuk sementara. Raka tersenyum malu-malu. Terima kasih, Pak. Saya gak nyangka bisa kesini. Arif menatapnya serius tapi hangat. Kalau kamu bisa bikin helikopter dari barang bekas, kamu pantas ada di sini. Mereka berjalan melewati lapangan latihan. Beberapa tentara berhenti sejenak, menatap anak kecil berwajah polos dengan baju sederhana yang berjalan di samping Sersan. Ini anak siapa, Sersan? Tanya salah satu. Bukan anak siapa-siapa, jawab Arif sambil tersenyum. Tapi mungkin nanti, dia jadi kebanggaan kita semua. Raka menunduk malu. Namun di dalam dadanya, ada rasa bangga yang sulit disembunyikan. Malamnya, Raka diberi kamar kecil di barak bagian belakang, dekat dengan bengkel perawatan kendaraan. Ruangan itu sederhana, hanya ranjang besi, meja kecil, dan lampu gantung redup. Tapi bagi Raka, itu terasa seperti kamar impian. Di dinding bengkel, ia melihat deretan alat, obeng listrik, las, bahkan mesin pembentuk logam. Tangannya refleks menyentuh gagang obeng yang mengkilat. Alat-alat ini kayak mimpi. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki paruh baya memakai seragam kerja mekanik. Wajahnya keras tapi matanya ramah. Jadi ini bocah yang katanya bikin helikopter dari rongsokan. Raka mengangguk. Iya, Pak. Tapi masih gagal. Lelaki itu tertawa kecil. Gagal itu biasa. Yang luar biasa itu kamu masih mau nyoba lagi. Namanya Letnan Mulyadi, kepala teknisi bengkel TNI. Ia dikenal sebagai orang yang disiplin dan sulit dibuat kagum. Tapi malam itu, setelah melihat langsung rancangan sederhana Raka yang dibawa dari panti, wajahnya berubah serius. Ia mengambil kertas sketsa Raka, memperhatikan setiap garis dan catatan kecil di pinggirnya. Ada hitungan torsi, rumus daya, bahkan catatan kecil seperti, sayap harus lebih ringan tapi tetap seimbang. Letnan Mulyadi menatap Raka lama, lalu berkata pelan, "Kamu belajar semua ini dari mana?" Raka menjawab jujur, "Dari buku bekas, YouTube, dan rasa penasaran, Pak." Letnan Mulyadi menghela napas panjang. Kamu bukan sekadar penasaran, Nak. Kamu punya insting mekanik alami. Banyak orang kuliah bertahun-tahun gak bisa bikin rancangan sebersih ini. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu juga, Mulyadi meminta izin pada komandan untuk memberi Raka akses penuh ke bengkel. Anak ini harus diasah, katanya tegas. Kalau tidak, bakatnya bisa hilang. Keesokan paginya, Raka bangun sebelum subuh. Ia membantu prajurit membersihkan bengkel, lalu mulai memeriksa kembali mesin buatannya. Sersan Arif datang membawa sarapan. Kamu belum juga istirahat, ya? Raka menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari mesin. Kalau saya berhenti, mimpi saya juga ikut berhenti, Pak. Sersan Arif hanya bisa tertawa kecil. Anak ini keras kepala. Tapi saya suka semangatnya. Selama berminggu-minggu berikutnya, Raka tinggal di markas dan belajar banyak hal. Ia belajar tentang aerodinamika, bahan bakar, torsi mesin, dan bahkan dasar kelistrikan militer. Para teknisi dewasa awalnya menganggapnya cuma anak kecil yang iseng, tapi setelah melihat cara Raka menganalisis kerusakan dan mencari solusi tanpa panduan, mereka justru mulai kagum. Dia kayak spons, kata salah satu teknisi. Setiap hari nyerap ilmu kayak gak ada habisnya.
Letnan Mulyadi akhirnya memutuskan untuk menguji kemampuan Raka. Ia menunjuk sebuah drone militer rusak dan berkata, "Kalau kamu bisa benerin ini dalam 3 hari, kamu resmi jadi asisten bengkel di sini." Tantangan diterima. Raka bekerja siang malam. 3 hari kemudian, suara mesin drone itu kembali berdengung sempurna, bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Semua orang terkejut. Letnan Mulyadi hanya bisa geleng-geleng kepala. Dasar bocah ajaib. Sejak hari itu, Raka resmi menjadi asisten termuda di markas TNI Bogor. Ia diberi seragam khusus bengkel, lengkap dengan nama Raka A di dadanya. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia tersenyum bangga. "Dulu aku anak yatim yang ditertawakan, sekarang aku berdiri di tempat impian." Namun meski begitu, satu hal belum berubah, mimpinya untuk terbang dengan helikopter buatan sendiri. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Raka duduk di depan meja, menatap sketsa baru yang ia gambar di kertas besar. Tulisan di atasnya berbunyi, "Proyek Raka X, helikopter generasi baru." Dan di bawahnya, dengan huruf kecil tapi jelas, ia menulis, "Untuk semua anak yang pernah ditertawakan karena mimpinya." Dengan senyum tipis, ia menatap langit malam melalui jendela bengkel. "Langit," bisiknya pelan, "tunggu sebentar lagi. Aku pasti datang lagi padamu, tapi kali ini, dengan sayap yang sebenarnya." Dan dari kejauhan, suara baling-baling helikopter militer yang sedang latihan malam seolah menjawabnya. Gemerincing angin itu terdengar seperti janji, bahwa mimpi Raka belum berakhir, baru saja akan dimulai. Anda bilang. Waktu berlalu. Hari-hari di markas TNI menjadi rutinitas baru bagi Raka. Ia bukan lagi anak panti yang suka mengutak-atik barang bekas di gudang gelap. Sekarang, ia hidup di tengah prajurit, mekanik, dan suara mesin militer yang setiap hari menggetarkan udara. Namun di balik itu semua, Raka menyimpan rahasia besar. Setiap malam, setelah semua teknisi pulang dan bengkel sunyi, ia menyalakan lampu meja kecil dan melanjutkan proyek pribadinya, helikopter Raka X. "Kalau dulu aku bisa buat dari rongsokan," gumamnya pelan, "sekarang aku harus bisa buat dari ilmu." Di meja kerjanya, berserakan kertas-kertas penuh sketsa, perhitungan aerodinamika, dan daftar bahan yang ia butuhkan. Ia tahu, kali ini tidak bisa asal sambung atau coba-coba. Ia ingin menciptakan helikopter yang benar-benar bisa terbang, bukan hanya melayang beberapa detik seperti dulu. Suatu malam, ketika ia tengah fokus menggambar desain rotor utama, Sersan Arif diam-diam masuk ke bengkel. "Raka, kamu belum tidur lagi?" Raka kaget, buru-buru menutup buku gambarnya. Belum, Pak. Saya cuma belajar." Sersan Arif menatap meja kerja itu, lalu mendekat. Ia membuka pelan buku gambar yang disembunyikan Raka. Di dalamnya, tergambar rancangan helikopter kecil dengan rotor ganda, sistem kemudi sederhana, dan sistem penyeimbang otomatis dari sensor gerak. Arif tertegun. "Kamu ngerjain ini sendiri?" "Iya, Pak. Saya pengen bikin helikopter kecil yang beneran stabil. Biar siapapun bisa terbang, bahkan anak kecil." Sersan Arif tersenyum pelan. Anak ini bener-bener gak ada capeknya. Ia lalu duduk di samping Raka. "Kalau kamu mau bikin yang begini, kamu butuh izin. Tapi, gimana kalau saya bantu?" Raka terkejut. "Bapak mau bantu saya?" "Kenapa enggak? Saya tahu semangat kayak kamu gak boleh dipadamkan. Tapi satu syarat, semua harus aman. Kita bikin ini bareng-bareng." Dari malam itu, Sersan Arif resmi jadi partner rahasia Raka. Mereka bekerja diam-diam di bengkel setiap malam. Beberapa minggu kemudian, Letnan Mulyadi mulai curiga karena setiap pagi ia menemukan alat-alat bengkel berpindah tempat dan bahan logam berkurang. Suatu malam, ia memutuskan mengintai. Ketika ia mengintip dari balik pintu bengkel, matanya langsung membesar. Di sana, Raka dan Arif sedang merakit rangka helikopter mini berukuran 2 meter, lengkap dengan rotor dan mesin hasil modifikasi dari drone militer rusak. Letnan Mulyadi melangkah masuk. "Raka!" Raka langsung tegak, kaget. "Pak, saya bisa jelaskan." Namun Letnan Mulyadi tidak marah. Ia justru menatap alat itu dengan tatapan kagum. "Jadi ini yang kamu kerjakan selama ini?" Raka mengangguk pelan.
Saya pengen nyelesain apa yang saya mulai di panti dulu, Pak. Tapi kali ini lebih aman, lebih kuat. Letnan Mulyadi berjalan mengelilingi alat itu, memeriksa setiap baut dan sambungan. Desainnya stabil. Sudut baling-balingnya presisi. Bahkan sistem kontrolnya lebih efisien dari beberapa model latihan kami. Ia berhenti, menatap Raka dengan ekspresi bangga. Kamu tahu gak, Nak, di dunia militer, kami sebut orang kayak kamu, otak lapangan. Orang yang gak cuma pintar, tapi bisa bikin ide jadi nyata. Raka menatapnya dengan mata berbinar. Jadi, Bapak gak marah? Mulyadi tersenyum. Marah? Saya justru mau bantu kamu selesaikan ini dengan benar. Sejak malam itu, bengkel markas berubah jadi tempat kerja rahasia 3 orang. Raka, Sersan Arif, dan Letnan Mulyadi. Mereka menamai tim kecil itu, Proyek Sayap Merdeka, karena bagi Raka, terbang bukan hanya soal mesin, tapi tentang kebebasan. Mereka mulai bekerja secara serius. Mulyadi mengajarkan teori bahan ringan, Arif mengurus logistik dan keamanan, sementara Raka memimpin perakitan. Selama berminggu-minggu, suara mesin las, denting logam, dan percikan api jadi musik malam mereka. Suatu malam, setelah semua selesai dirakit, Raka menatap hasilnya. Helikopter kecil itu tampak indah. Rangkanya terbuat dari campuran aluminium dan serat karbon, rotor berputar halus, dan catnya mengkilat dengan tulisan kecil di samping. Raka X. Ini dia, bisik Raka sambil tersenyum bangga. Sersan Arif menepuk bahunya. Kerja kerasmu terbayar, Nak. Letnan Mulyadi menambahkan, sekarang tinggal satu hal, uji coba. Raka menatap helikopter itu lama. Tangannya bergetar. Kali ini, aku gak mau gagal. Keesokan harinya, mereka membawa Raka X ke lapangan belakang markas. Langit Bogor cerah, angin sepau-sepau berhembus. Beberapa prajurit lain yang penasaran mulai berdatangan. Beneran nih, bocah mau nerbangin helikopter bikinannya. Gila, anak ini berani banget. Raka duduk di kursi pilot kecil, mengenakan helm dan sabuk pengaman. Sersan Arif memberi isyarat jempol, sementara Letnan Mulyadi memegang alat kontrol cadangan. Siap, Nak? Tanya Mulyadi. Raka menarik napas panjang. Siap, Pak. Ia menekan tombol start. Mesin menggerung. Rotor mulai berputar cepat, meniup debu dan dedaunan di sekeliling. Detak jantung Raka berpacu dengan suara mesin. 5 detik. 10 detik. Helikopter Raka X mulai terangkat perlahan dari tanah. Semua prajurit bersorak. Dia terbang. Anak itu terbang. Raka menahan kendali, menjaga keseimbangan. Kali ini stabil, tidak ada goyangan, tidak ada ledakan. Ia benar-benar melayang 2 meter, 3 meter, 5 meter dari tanah. Dari atas, ia bisa melihat seluruh lapangan, para prajurit, bengkel, dan langit Bogor yang biru luas. Air matanya menetes di balik helm. Akhirnya, aku benar-benar melihat dunia dari atas. Namun kebahagiaan itu belum selesai. Dari menara pengawas, komandan distrik yang baru datang melihat pemandangan itu dan langsung menelpon atasannya. Pak, Anda harus lihat ini. Seorang anak yatim di markas kita baru saja menerbangkan helikopter buatannya sendiri. Kabar itu menyebar seperti api. Beberapa hari kemudian, media mulai berdatangan ke markas TNI Bogor. Kamera, wartawan, dan reporter berebut wawancara anak kecil berwajah lugu yang kini dijuluki bocah helikopter dari Bogor. Namun bagi Raka, semua itu bukan tentang ketenaran. Ketika ditanya oleh wartawan apa yang membuatnya tidak menyerah, ia hanya menjawab sederhana. Karena setiap kali saya gagal, langit tetap di sana, seolah menunggu saya untuk mencobanya lagi. Hari itu, TNI resmi mengumumkan bahwa Raka akan diberi beasiswa penuh di bidang teknologi Dirgantara. Raka tersenyum, menatap helikopter kecilnya yang kini berdiri di tengah lapangan dengan bendera merah putih di sampingnya. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, langit. Kau akhirnya izinkan aku terbang. Dan dari jauh, suara helikopter militer yang lewat di langit Bogor terdengar lembut, seolah menyapa sang bocah yatim yang berhasil menaklukkan impiannya. Kabar tentang anak yatim pembuat helikopter
menyebar ke seluruh Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Video rekaman uji coba Raka X di markas TNI viral di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat seorang anak kurus berseragam bengkel TNI tersenyum lebar, memegang tuas kendali, sementara helikopter kecil kreasinya melayang stabil di udara. Komentar membanjiri kolom media sosial. Anak ini bukan main. Buktinya, mimpi gak kenal status. TNI harus dukung anak ini sampai jadi insinyur beneran. Berita itu bahkan masuk televisi nasional. Di layar, pembawa berita menyampaikan dengan nada bangga. Seorang anak yatim dari Bogor berhasil menciptakan helikopter sederhana yang benar-benar bisa terbang. Raka, bocah berusia 14 tahun itu, kini mendapat perhatian khusus dari TNI dan Kementerian Pertahanan. Di panti asuhan tempat Raka dulu tinggal, suasana berubah total. Anak-anak panti yang dulu menertawakannya kini menatap layar televisi dengan mulut ternganga. Andi, teman yang dulu paling sering mengejek, menunduk pelan. Dia beneran bisa terbang, bisiknya. Bu Ratna menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum sambil berbisik pelan. Ibu bangga sekali padamu, nak. Sementara itu, di markas TNI, suasana sibuk luar biasa. Banyak pihak datang meninjau, pejabat daerah, dosen teknik dari Bandung, bahkan perwakilan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. Semua ingin melihat langsung karya anak yang baru kemarin tinggal di panti asuhan, dan kini menjadi inspirasi nasional. Raka duduk di depan para tamu penting, menatap mereka dengan gugup. Ia tak terbiasa dengan sorotan kamera, tapi Letnan Mulyadi berdiri di sampingnya, menepuk bahunya pelan. Santai saja, nak. Bicara apa adanya. Kayak waktu kamu di bengkel. Salah satu profesor dari ITB menatap sketsa Raka X di meja presentasi. Kamu tahu, desain sistem rotor ganda ini mirip dengan model helikopter ringan yang dipakai di Eropa. Kamu belajar dari mana? Raka menjawab dengan jujur, saya gak belajar dari buku luar negeri, Pak. Saya cuma lihat pola gerak baling-baling kipas dan drone, terus saya coba hitung keseimbangannya. Profesor itu menatapnya lama. Lalu berkata pelan, anak ini punya naluri insinyur sejati. Semua yang hadir mengangguk setuju. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Raka duduk sendirian di lapangan tempat helikopter Raka X masih berdiri. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit Bogor. Sersan Arif datang membawa 2 gelas susu hangat. Masih belum tidur juga. Raka tersenyum. Gak bisa tidur. Pak, semua terasa kayak mimpi. Arif duduk di sampingnya. Mimpi, iya. Tapi mimpi yang kamu wujudkan sendiri. Raka diam sejenak, lalu bertanya lirih. Pak, kalau saya bisa bikin yang lebih besar, yang bisa bawa orang lebih banyak, apakah orang-orang bakal percaya anak yatim bisa buat helikopter sungguhan? Sersan Arif menatapnya serius. Orang gak akan percaya sebelum kamu membuktikan. Tapi begitu kamu berhasil, dunia yang akan datang mencari kamu. Kalimat itu menancap di hati Raka. Ia menatap langit lebih lama lagi. Di antara gemerlap bintang, ia merasa seolah langit benar-benar mendengarkannya malam itu. Keesokan harinya, markas TNI menerima kabar resmi. Raka akan dikirim untuk belajar di Sekolah Teknik Penerbangan di Jakarta, dengan beasiswa penuh dari Kementerian Pertahanan. Letnan Mulyadi memanggilnya ke ruang kantor. Selamat ya, nak. Ini tiket pertamamu menuju masa depan. Raka menunduk, menahan air mata. Saya cuma pengen terus belajar, Pak. Biar nanti saya bisa bikin helikopter yang bisa bantu orang banyak. Mulyadi tersenyum bangga. Ingat satu hal, Raka. Ilmu tanpa niat baik cuma jadi besi tua. Tapi kalau kamu punya hati, setiap baut dan baling-baling bisa jadi berkah. Raka mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa dalam. Beberapa hari kemudian, acara pelepasan Raka diadakan sederhana tapi penuh haru. Para prajurit berbaris memberi hormat. Helikopter militer asli disiapkan di landasan. Di sampingnya, helikopter kecil, Raka X, dipajang sebagai simbol perjuangan. Sebelum naik ke mobil yang akan membawanya ke Jakarta, Raka memeluk Sersan Arif dan Letnan Mulyadi. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena bapak-bapak, saya gak akan bisa sejauh ini. Mulyadi menepuk bahunya.
Terbanglah setinggi mungkin, Raka. Tapi jangan lupa, tanah ini tempatmu berpijak. Raka tersenyum. Siap, Pak. Mobil melaju perlahan keluar dari markas. Para prajurit melambaikan tangan. Dari jendela belakang, Raka menatap helikopter kecilnya yang kini berdiri di bawah cahaya matahari pagi, simbol dari awal perjalanan besar yang menantinya. Hari itu, berita nasional kembali meledak. Bocah yatim pembuat helikopter dapat beasiswa dari Kementerian Pertahanan. Raka kini bukan sekadar anak yatim dari Bogor. Ia menjadi ikon harapan baru generasi muda Indonesia, bukti bahwa mimpi bisa mengalahkan keterbatasan, dan bahwa satu keberanian kecil bisa membuat seluruh negeri menengadah ke langit dengan rasa kagum. Namun bagi Raka, ini belum akhir. Di dalam hati kecilnya, masih tersimpan satu tekad sederhana. Aku belum selesai. Suatu hari nanti, aku akan membuat helikopter yang bisa mengangkat bukan cuma aku, tapi juga mimpi anak-anak yatim lainnya. Langit sore Bogor berwarna oranye keemasan. Dan seolah menjawab tekad itu, seekor burung elang melintas di atas, terbang tinggi, seperti menyapa sang bocah yang dulu hanya bisa menatapnya dari bawah, tapi kini, siap mengejarnya. Beberapa tahun pun berlalu. Waktu berjalan cepat, tapi tekad Raka tak pernah luntur. Kini, di sebuah hanggar besar milik Industri Dirgantara Indonesia, IDI, di Bandung, tampak sosok pemuda berusia 22 tahun dengan seragam teknisi penerbangan. Di dadanya tersemat nama, Raka Saputra, Engineer Prototype Division. Tangannya kotor oleh oli, rambutnya sedikit berantakan, namun matanya masih memancarkan semangat yang sama seperti bocah kecil di panti asuhan dulu, semangat untuk terbang. Pagi itu, seluruh tim teknik bersiap untuk peluncuran uji coba perdana, Raka X7, helikopter ringan generasi baru rancangan Raka dan timnya. Helikopter itu memiliki bodi ramping berbahan serat karbon, 2 baling-baling ganda, dan sistem kontrol otomatis buatan sendiri, hasil riset bertahun-tahun yang dimulai dari helikopter kecilnya dulu di Bogor. Di sekeliling hanggar, bendera merah putih berkibar megah. Puluhan pejabat hadir, perwakilan TNI, Menteri Pertahanan, hingga wartawan nasional dan luar negeri. Semua menanti keajaiban anak yatim yang dulu viral bertahun-tahun lalu. Letnan Mulyadi, kini berpangkat kolonel, berdiri di barisan depan. Di sampingnya, Sersan Arif yang kini sudah pensiun, tersenyum haru sambil menatap Raka yang bersiap mengenakan headset pilot. Anak itu dulu cuma punya mimpi dan potongan kipas bekas, ucap Arif lirih. Sekarang dia punya helikopter beneran. Kolonel Mulyadi menatapnya dan menjawab pelan. Dulu dia cuma pengen lihat dunia dari atas langit. Sekarang, dunia yang datang melihat dia. Raka naik ke kokpit. Tangannya menyentuh tuas kendali. Kali ini bukan kayu atau besi bekas, tapi material canggih yang ia rancang sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Bapak, Ibu, Bu Ratna, aku akan terbang lebih tinggi. Ini bukan cuma mimpiku. Ini mimpi semua anak yang pernah diremehkan." Dengan hitungan mundur dari menara kontrol, suara mesin mulai meraung. Wir, wir, wir. Balutan udara berputar kencang. Baling-baling ganda mulai berputar sempurna. Raka X7 siap lepas landas, teriak salah satu teknisi. Dan perlahan, helikopter itu meninggalkan tanah. Pertama 0,5 meter, lalu 1 meter, 2 meter, hingga akhirnya, helikopter melayang stabil di udara dengan ketinggian 10 meter. Sorak-sorai meledak di seluruh hanggar. Tepuk tangan, teriakan kagum, dan air mata tumpah di mana-mana. Kolonel Mulyadi berteriak sambil tersenyum. Dia benar-benar melakukannya lagi. Helikopter berputar mengelilingi lapangan uji, lalu naik perlahan ke ketinggian lebih tinggi. Di bawah, kamera dari berbagai media merekam setiap detik sejarah itu. Langit Bandung tampak biru bersih hari itu, seakan memberi restu bagi mimpi anak yatim yang dulu ditertawakan dunia. Beberapa menit kemudian, Raka menurunkan tuas kendali. Helikopter kembali mendarat dengan mulus. Begitu ia turun, semua orang berlari menghampiri. Para pejabat menyalaminya, wartawan berkerumun, dan para prajurit TNI memberi hormat. Seorang reporter mendekat dan bertanya, "Raka, apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak Indonesia yang melihat kamu hari ini?" Raka terdiam sejenak. Ia menatap kamera dengan mata berkilau, lalu berkata pelan namun penuh makna.
Jangan pernah berhenti bermimpi, walau kamu tak punya apa-apa. Karena kalau kamu punya keberanian dan keyakinan, dunia akan membuka langitnya buatmu. Kalimat itu langsung meledak di media sosial. Dalam hitungan jam, jutaan orang membagikan cuplikan video tersebut dengan tagar "Bocah helikopter dari panti ke langit Raka Saputra". Komentar dari berbagai negara bermunculan. Indonesia punya Elon Musk-nya sendiri. Luar biasa. Ini baru inspirasi sejati. Anak yatim yang bisa membuat dunia menengadah. Beberapa hari kemudian, Raka menerima undangan resmi dari pemerintah Indonesia untuk menjadi Duta Inovasi Pemuda Nasional. Ia juga diundang ke berbagai universitas untuk berbagi kisahnya. Namun, di balik semua pujian dan penghargaan, Raka tetap sederhana. Setiap minggu, ia masih pulang ke Bogor, ke panti asuhan tempat segalanya bermula. Ia membawa mainan robot terbang dan bahan eksperimen kecil untuk adik-adik panti. Yang penting, kalian jangan takut gagal, katanya sambil tersenyum. Gagal itu bukan akhir, tapi tiket menuju berhasil. Bu Ratna yang kini sudah berambut putih menatapnya dengan bangga. Dulu kamu cuma anak kecil yang suka bongkar kipas rusak. Sekarang kamu bongkar langit, nak. Raka tertawa kecil, lalu menjawab pelan. Saya cuma terusin mimpi kecil saya, Bu. Malam itu, Raka duduk di halaman panti, menatap bintang seperti dulu. Di sampingnya, seorang anak kecil berumur 10 tahun berkata polos, "Kak Raka, aku juga mau terbang suatu hari nanti." Raka menoleh, menatap anak itu dan tersenyum hangat. "Kalau kamu mau terbang, jangan cuma lihat langit. Bangun sayapmu sendiri." Anak itu mengangguk. Dan di antara cahaya bintang yang tenang, suara tawa mereka berpadu dengan desir angin, suara sederhana yang membawa janji bahwa mimpi tidak pernah padam, hanya menunggu siapa yang cukup berani untuk menerbangkannya. Bayangkan, siang hari di pinggiran Bogor, matahari menyengat tajam,